Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak usia dini dengan dosen pengampuh Ibu Chandra Asri Windarsih SH MPD. Sebelum saya mempresentasikan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Hasanah dengan NIM 230700046 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini insya Allah saya akan mengambil judul tentang tekanan orang tua pada anak usia dini. Latar belakang masalah, sikap yang ingin menang sendiri, tidak mau kalah oleh siapapun, apapun yang dilakukan tetaplah dia yang benar. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya rasa sayang terhadap anak. Orang tua yang mengedepankan ego dibandingkan dengan pendidikan dan sikap anaknya sendiri, sehingga timbullah rasa egois yang tinggi terhadap anak dalam tekanan. Mengapa demikian? Kasus ini berawal dari orang tua yang membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Orang tua tersebut mempunyai dua anak, yang pertama anak perempuan dan yang kedua anak laki-laki. Jadi orang tua tersebut menuntut agar anak laki-lakinya tersebut harus sama persis dengan anak perempuannya yang pertama, dari segi akademis maupun hal yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya anak yang kedua tersebut tidak bisa disamakan sama sekali dengan kakaknya yang perempuan. Lalu apa penyebab terjadinya masalah ini? Yaitu yang pertama, orang tua yang membanding-bandingkan anak. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa orang tua tersebut memiliki dua orang anak dan orang tua menuntut agar adiknya sama persis dengan kakaknya. Yang kedua yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Anak pada masa usia golden age atau masa keemasan itu sangat sekali membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya, terkhusus adalah dari ibunya sendiri. Yang ketiga yaitu besarnya tuntutan dari orang tua. Setiap anak tidak bisa disamakan dengan siapapun dari segi itu karakternya, sikapnya, maupun yang lainnya. Setiap anak memiliki perkembangannya sendiri, jadi jangan pernah samakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jadi tuntutan orang tua tersebut benar-benar menuntut anak untuk sama persis dengan anak pertamanya. Dari kasus tersebut, lalu apa dampak sosial emosionalnya pada anak? Yang pertama yaitu anak selalu menjadi kasar terhadap teman. Di sekolah, anak tersebut menjadi lebih kasar, sering pukul-pukul sama teman, ngejek-ngejek teman, sering tidak menghargai karya teman, seperti itu. Yang kedua yaitu anak menjadi lebih cengeng. Di sekolah, anak ini selalu ingin menang sendiri. Kalau dia kalah dalam suatu permainan, dia yang akan menangis duluan, meskipun kesalahannya itu ada pada dia sendiri. Yang ketiga, tidak disiplin ketika dalam pembelajaran. Ketika anak yang lain mengerjakan semua kegiatan main, hanya dia sendiri yang tidak mau mengerjakan. Poin terakhir yaitu melawan kepada guru. Jadi setiap anak tersebut dinasihatin oleh guru, anak tersebut selalu melawan, apakah itu membantah ataupun meludahi atau juga memukul, seperti itu. Jadi dampak sosial emosional pada anak tersebut sangatlah berdampak kuat di sekolah, karena mungkin di rumahnya tidak tersalurkan emosionalnya, jadi emosionalnya tersebut disalurkan kepada teman-temannya di sekolah. Lalu apa solusi dari masalah tersebut? Yaitu pihak sekolah memberikan solusi. Yang pertama, ajarkan anak cara menenangkan diri. Jika kemarahan anak masih dalam batas wajar, maka jangan menegurnya. Biarkan anak mengeluarkan emosionalnya terlebih dahulu. Jika sesudah keluar, maka tenangkanlah anak tersebut dengan cara dipeluk, diberi kasih sayang. Lalu yang kedua yaitu ajarkan anak untuk mengungkapkan perasaan. Poin kedua ini mengajarkan anak untuk mengungkapkan perasaan, yaitu dengan cara ngobrol berdua, sering curhat bareng, sering mendengarkan anak ketika cerita, seperti itu. Yang ketiga yaitu selalu berikan contoh yang baik pada anak. Anak pada usia dini adalah peniru ulung, maka apapun yang dilakukan orang dewasa
itu akan ditiru oleh anak, maupun itu benar ataupun salah. Jadi berikanlah contoh yang baik ketika di depan anak. Poin yang terakhir yaitu jangan pernah membanding-bandingkan anak. Nah, perbandingan tersebut akan kena mental pada anak tersebut. Jadi berikanlah kasih sayang dan apresiasi terhadap anak. Lalu treatmentnya. Treatment di sini adalah perlakuan atau tindakan yang dilakukan seseorang tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki sesuatu. Di sini poin pertama yaitu orang tua berperan penting terhadap perkembangan emosi anak. Nah, sekali perkembangan emosi anak adalah peran orang tua yang sangat penting. Tidak hanya di sekolah, karena kolaborasi orang tua adalah hal yang penting dalam perkembangan emosi anak. Poin kedua jelas sekali, yaitu berikan perhatian yang lebih terhadap anak. Anak pada masa usia dini betul-betul sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu penuhi kebutuhan yang diperlukan oleh sang anak. Jadi apabila anak meminta orang tuanya untuk mendampingi belajar atau bermain, orang tua jangan pernah lelah untuk mendampinginya. Poin terakhir yaitu selalu berikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Walau hanya diberikan, kamu hebat, ayo semangat, kamu keren, kamu bisa, itu akan membuat mental anak menjadi semakin percaya diri bahwa dirinya adalah kuat, bahwa dirinya bisa, seperti itu. Di sini saya akan menayangkan sedikit video tentang kasus tersebut. Misalnya begini, dulu mama tuh gak punya kesempatan untuk belajar piano. Karena mama mau, tapi gak bisa. Karena dulu nenek kakek miskin, gak mampu beli piano. Sekarang mama sudah mampu beli piano. Ini kesempatan buat kamu, kamu harus pakai. Dulu mama mau aja gak bisa, sekarang pakai kesempatan itu. Kamu harus bisa main piano. Mama sudah beli piano yang mahal. Jadi di sini ketika orang tua punya ekspektasi terhadap dirinya, kemudian dia tularkan ke anak. Kasihanlah anaknya. Mestinya sih kalau orang tua itu juga mampu beli piano, dia aja yang ngeles. Jangan suruh anaknya yang ngeles. Nah, kita jangan menjadi orang tua masa lalu. Kita harus menjadi orang tua masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kita melihat ke depan. Anak ini punya track hidupnya sendiri. Anak ini punya jalan hidupnya sendiri. Jadi kita tidak meminta anak untuk mengikuti jalan kita. Atau kita menciptakan sebuah jalanan yang anak itu mesti jalan di tempat yang bagus, di tempat yang lebar. Tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita harus menjadi orang tua masa sekarang. Setiap anak mempunyai jalan hidupnya sendiri. Biarkanlah anak memilih jalannya sendiri. Jadi kita tidak meminta anak untuk mengikuti jalan kita. Dan jangan pernah membanding-bandingkan anak dengan siapapun. Karena seyogianya semua anak adalah hebat di mata kita selaku orang tuanya. Terima kasih. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.